Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Semuanya sehat-sehat? Amin. Ya, kita tetap berdoa, kita dalam lindungan Tuhan. Walaupun berita semakin menakutkan, tapi kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk datang di rumah Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berada di rumah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Dan setiap apa yang menjadi problema hidup kita, Tuhan serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengendalikannya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Pada pagi hari ini terbukti Tuhan, kami ada di rumah Tuhan, karena kami ingin Tuhan merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu menyertai kami, dan kami merasakan hadirat-Mu Bapa. Engkau yang bertata dalam setiap puji-pujian kami. Kami yang sakit pada saat ini Tuhan, mari Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang memiliki masalah Tuhan, Engkau memberikan jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah akan dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang belum hadir atau mungkin dalam perjalanan Bapa. Mari Tuhan Engkau percepat langkah mereka untuk hadir di rumah Tuhan bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji menyembah Engkau pada pagi ini. Sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Dalam firman-Nya mengatakan, jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dan biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian. Walaupun mulut kita tertutup dengan masker, tapi tidak mengurangi untuk kita beribadah memuji Tuhan. Naikkan pujian bersama-sama kepada Tuhan. Jiwa kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Engkau lah yang kami cinta selama-lamanya Bapa. Haleluya, haleluya. Jiwaku sungguh merindukan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun
Kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan. Katakan hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memuntir rambutku, kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Katakan Yesus, Yesus sayangku, cinta selamanya. Cinta, amin, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasihku. Mari katakan, Yesus kasih yang kucinta, Yesus sayangku, cinta selamanya Tuhan. Amin. Haleluya, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasihku. Yesuslah kekasih jiwa kita, amin. Mari kita semua bangkit berdiri depan Tuhan. Naikkan pujian ini kembali. Katakan, jiwaku sungguh merindukan-Mu, hati kami haus Tuhan. Mari Tuhan puaskan dahaga kami, kami rindu Engkau Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan. Katakan hari berganti Tuhan,
pagi hari ini. Biarlah kami tetap bersuka cita, memuji, menyembah Engkau, bersorak meninggikan Engkau, karena di dalam Engkau ada kemenangan Bapa. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Lagi saya berikan sorak-sorai bagi Allah yang kita yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini, coba lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Kita tetap bersuka cita. Amin. Coba lihat kiri kanan kita, katakan salam sehati. Mari terus memuji Tuhan, mari antusias, semangat, karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Katakan, tanpa hatimu, begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Kekuatan yang ajaib yang heran, tidak ada yang tertandingi. Haleluya. Mari bersemangat, lebih semangat lagi. Siapa kau bandingkan perbuatannya?
dunia, katakan amin. Haleluya. Walaupun ada miskomunikasi, tapi kita tetap percaya hadirat Tuhan ada di tengah kita. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Tidak mengurangi sukacita kita berada di rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, yang menegur kami Bapa. Mari Tuhan, Kau selidiki hati kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menerima firman-Mu begitu dalam, menegur setiap kami. Engkaulah Yesus permata hati kami Tuhan. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan kami Tuhan dalam pengharapan. Katakan dari awal. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih Tuhan, Kau yang menguatkan kami Tuhan dalam pengharapan.
hidup kami indah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Meskipun badai, gelombang kehidupan kami sungguh besar ya Tuhan, tekanan-tekanan yang ada dalam hati dan pikiran kami membuat kami goyah ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kepada Engkau, maka Tuhan akan memberikan keteguhan hati kami, keteguhan jiwa kami, dan keteguhan batin kami ya Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, dan biarlah kami pada pagi hari ini diperkenankan Tuhan untuk ditegur, dinasihati, bahkan diberikan kekuatan dan pengharapan melalui setiap firman yang kami akan baca dan dengar bersama-sama. Kuasai tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat kasih dalam Tuhan, silakan duduk. Di hari ini ya, tema firman Tuhan adalah berbicara tentang tema bulan Februari oleh Sinode GBI mengatakan tentang kesehatan jiwa. Ya, dengan subtema pada minggu ini adalah batin yang teguh. Kesehatan jiwa yang menjadi tema. Mungkin kita bisa merenungkan bahwa pada saat ini sudah banyak orang yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, karena tekanan yang dia alami di masa pandemi ini, yang sudah hampir landai tapi mulai naik kembali. Maka tekanan jiwa, tekanan batin, tekanan pikiran itulah yang membuat kesehatan jiwa orang pada saat ini adalah terganggu. Kita akan belajar dan merenungkan bagaimana tekanan yang dialami oleh Daud melalui kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca ayat ini secara berganti-gantian dan sambil berdiri. Ayat ini yang sudah menemukan katakan amin. 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kita akan berdiri dan kita akan membaca. Ada dua perikop di sini adalah pasal 1 sampai pasal 5. Ayat 1 sampai 5 itu berbicara Daud dan Yonatan. Baru dilanjutkan perikop yang kedua, Saul benci pada Daud, ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca ayat ini secara berganti-gantian sambil berdiri. Ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membolehnya dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan mengenakan jubah yang dipakainya dan menggunakannya kepada Daud juga berjalan sampai Daud panahnya dan ikat tangannya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia dan mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada suatu orang tidur itu, keluarga orang perempuan Israel menyuruhkan Saul dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah Saul dengan sambut dan anak itu menyembahkan hatinya sebab akhirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya jabatan yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga dia rasakan di mana
melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut pada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedangkan pada Saul ia telah mundur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala pekerjaannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memiliki segala gerakan mereka. Ya, jemaat silakan duduk. Dari kitab Samuel ini kita belajar bagaimana hubungan antara Saul dan Daud. Bagaimana hubungan antara Saul dan Daud. Ya. Daud ini dipercaya oleh Saul dan selalu berhasil. Sampai pada akhirnya keberhasilan yang dialami oleh Daud diolok-olokkan oleh perempuan-perempuan yang ada di Israel. Kenapa? Karena Daud bisa membawa dan mengalahkan orang-orang Filistin. Dan itulah yang membuat Saul ini cemburu dan sangat dengki kepada Daud. Itulah yang dialami. Sekilas tentang cerita ini kita melihat begitu dengkinya dan boleh dikatakan marahnya Saul kepada Daud. Namun Daud ini tidak mau mempedulikan karena Daud tahu bahwa dia adalah dipakai oleh Tuhan. Dan Daud ini memiliki pikiran dan perasaan yang positif. Dan dia tidak mau pikiran dia diganggu oleh hal-hal yang membuat dia akan jatuh. Dan oleh sebab itu, kadangkala dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam berbagai tekanan hidup kita, semua itu adalah kita bawa dalam pikiran. Dan membuat kita menjadi stres, dan membuat jiwa kita terganggu, dan oleh sebab itu kesehatan jiwa kita pun terganggu. Tetapi apabila kita memiliki keyakinan dan iman serta batin yang teguh, maka saya percaya kita akan memiliki kesehatan jiwa yang tangguh dan ampuh mengatasi berbagai pergumulan hidup. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita harus menjaga apa yang disebut dengan kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita. Yang kalau kita tidak jaga, yang berawal bermuara daripada pikiran karena tekanan hidup kita, itulah yang membuat kesehatan jiwa kita terganggu. Ada juga yang kita harus menjaga kesehatan fisik karena mungkin kita salah makan dan akhirnya kita sakit. Ketika Bapak Ibu sedang selesai makan dan ada orang yang menyuruh silakan naik tangga 1 sampai 5 bolak-balik, saya percaya perut Anda akan sakit. Ada juga karena kesehatan, karena salah makan, karena salah gerak, salah olahraga, maka dia akan mengalami kesakitan dalam fisik. Ya, di samping itu adalah karena virus dan karena penyakit yang ada di sekitar. Tetapi hari ini kita berbicara tentang kesehatan jiwa yang bisa membuat kesehatan fisik kita pun menjadi sembuh dan menjadi kuat. Karena pikiran dan perasaan itulah yang membuat kita stres dan membuat itu tekanan kita sangat kuat dan membuat batin kita tidak teguh dan membuat kita kehilangan keseimbangan dalam hidup. Sebab itu pada hari ini kita akan merenungkan ya, bagaimana seorang Daud ini bisa menjaga batinnya. Batin yang stabil yang harus dijaga dalam tekanan yang sangat kuat menghadapi Saul, tapi Daud ini tetap memiliki batin yang teguh dan jiwa yang sehat. Dia tetap memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Apa sih yang dialami oleh Daud? Adalah Daud ini selalu berhasil dan membuat Saul ini adalah cemburu.
Sebab itu kalau kita melihat dari pembacaan ini, tekanan yang sangat kuat, ya, bagaimana dia menghadapi Saul, ya, tapi dia memiliki keyakinan yang teguh. Saya percaya setiap kita punya tekanan-tekanan hidup dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Apakah kita bisa memiliki batin yang teguh, jiwa yang kuat menghadapi tekanan hidup yang ada, sehingga kita dijauhkan daripada sakit penyakit, dan sehingga kita dijauhkan daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan itulah yang Daud alami. Sebab itu kalau kita melihat di bagian lain, bagaimana Saul ini, ya, punya respon yang sangat negatif. Saul ini adalah memiliki emosi jiwa yang sangat tinggi. Amarahnya Saul meledak-ledak terhadap Daud. Kalau kita membaca di ayat yang ada, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Bapak Ibu, kalau misalnya kita, ada orang marah karena keberhasilan kita dan Tuhan pakai kita dalam pekerjaan dan dalam pelayanan, dan orang mau mendengki kita, berarti orang yang menilai kita adalah salah. Dan ketika kita meresponi juga, maka saya percaya kita akan memiliki respon yang negatif. Tetapi kalau kita diam saja dan tidak berbuat apa-apa, maka saya percaya kesehatan jiwa kita adalah sehat. Ya. Ada suatu cerita dan pengalaman dari seorang tokoh dunia, bagaimana dia dipenjara dan sipir penjara itu menyiksa orang tersebut, bahkan digantung terbalik. Saking digantung terbalik, sipir penjara itu mengkencingkan orang tersebut. Ya, tetapi orang tersebut tidak memiliki dendam, tidak memiliki dendam apapun terhadap sipir penjara tersebut. Setelah keluar dari penjara, orang tersebut diangkat menjadi pemimpin di sebuah negara Afrika Selatan. Dan pada saat dia dilantik menjadi presiden, dia memanggil ajudannya, tolong cari sipir penjara yang membuat dia digantung terbalik dan membuat dia dikencingin oleh sipir penjara. Sipir penjara ini penuh dengan ketakutan. Tetapi presiden yang baru dilantik itu, dia mengatakan dia mengeluh, untuk pertama kali saya menjabat presiden, hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya mengampuni kamu. Siapakah dia? Adalah Nelson Mandela. Dia memiliki kesehatan jiwa yang sehat, memiliki keyakinan iman yang teguh di tengah-tengah tekanan yang kuat dan deras yang dialami, tetapi dia masih memiliki jiwa pengampunan karena emosinya terkendali. Oleh sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, hanya karena iri kepada Daud, karena Daud itu berhasil, itulah yang membuat Saul punya emosi jiwa. Responnya itulah meledak-ledak dan dia marah kepada Daud. Tetapi Daud ini adalah karena dia dikasih Tuhan, karena dia diurapi oleh Tuhan, maka dia memiliki keyakinan dan batin yang teguh menghadapi berbagai pencobaan. Saya percaya pergumulan hidup yang kita alami adalah berbeda-beda. Tapi ketika saudara dan saya mengalami tekanan yang sangat kuat, pergumulan yang sangat kuat, milikilah batin yang teguh sesuai dengan tema hari ini. Sehingga kita sebagai anak Tuhan bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai anak Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, Rasul Paulus menasihatkan segala kejahatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya,
pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Inilah akar daripada kita memiliki kesehatan jiwa yang kurang sehat. Karena apa? Karena kita masih menyimpan kepahitan, geram, marah, pertikaian, fitnah. Tuhan katakan melalui Rasul Paulus itulah dibuang jauh-jauh. Itulah yang membuat kita menjadi lemah, kita mudah terpengaruh, karena itu sebagai anak Tuhan Paulus menasihatkan supaya kita menjauhkan. Melainkan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dengan penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Ini yang kita lihat, oleh sebab itu Nelson Mandela bisa mengampuni para sipir penjara, meskipun dia dalam tekanan batin yang sangat keras ketika dia di penjara. Daud pun mengalami tekanan batin yang sangat kuat, tetapi dia memiliki keteguhan yang kuat ketika dia didengki oleh Saul. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Daud ini dipuji-puji. Saya lihat di ayat yang ke-5. Bapak Ibu bisa melihat di ayat ke-5. Oh maaf, ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari, memukul rebana, dan bersukaria dengan membunyikan geri. Perhatikan ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Tuhan memakai Daud. Dan sejak itu ayat 8 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ini adalah roh iri hati terhadap Daud. Bukankah kita seringkali ada roh iri hati ketika melihat orang lain lebih sukses, lebih maju dengan kita? Dan itulah yang membuat Saul ini mulai marah, dengki kepada Daud. Karena apa? Saul hanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud ini adalah mengalahkan berlaksa-laksa. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan berkat dalam hidup kita. Dan itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, kita melihat apa respon Daud saat dia menghadapinya, dan bagaimana respon kita ketika kita dibawa pada suatu situasi seperti Daud. Apakah kita memiliki batin yang teguh? Ya, kita melihat apa respon Daud saat dia menghadapinya. Daud tidak banyak berbuat, dia lebih banyak diam daripada meresponi apa yang tidak harus diresponi. Tetapi bagaimana kalau kita menghadapi tekanan seperti ini pada situasi saat ini? Apa respon kita? Yang pertama saya mengatakan, ketika Bapak Ibu didengki, dimarahin, dimusuhi, difitnah oleh orang lain, milikilah respon yang positif seperti Daud. Fitnah sekarang ini adalah bukan sekedar ucapan ketika kita bertatap muka dengan orang lain. Fitnah itu adalah bisa melalui orang lain dan bisa melalui media sosial. Sebab itu hati-hati kita yang menggunakan media sosial. Jangan sampai kita memfitnah, menjelekkan nama orang, dan kita masuk di media sosial. Ya. Orang bisa memperkarakan saudara apabila menjelekkan orang lain melalui media sosial. Bukankah itu yang sering terjadi di negara kita? Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, hal yang pertama, kalau saudara dan saya sedang mengalami tekanan karena orang lain membuat batin kita tidak kuat, yang pertama adalah yang kita lakukan adalah jangan rusak kesehatan jiwa kita.
Daud tidak mengizinkan dirinya dikuasai kemarahan pada Saul yang dapat merusak kesehatan jiwa. Jadi Daud ini tidak mau mengizinkan dirinya ini dikuasai oleh kemarahan untuk membalas dendam kepada Saul. Ya, Daud tidak mau membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan untuk membalas. Banyak orang mungkin membuat kita kecewa, terutama saat kita berada di tengah masalah. Namun agar kita bisa benar-benar menjadi seorang pemenang, kita harus mau mengampuni. Daud ini tidak mau mengizinkan pikirannya itu, jiwanya itu dirusak, dikuasai oleh kemarahan dan respon yang kurang baik. Ayat 8 jelas berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Tetapi Daud tidak mau mengizinkan pikirannya, jiwanya untuk dikuasai oleh kemarahan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, ketika Tuhan mengizinkan kita masalah dan persoalan, jangan izinkan iblis merusak hati dan pikiran kita. Untuk mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya di tengah penderitaan? Tetapi biarlah kita berkata, Tuhan, saya bersyukur ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam diri saya, karena ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan mau katakan kepada saya. Ketika Daud mengalami tekanan yang kuat, Daud percaya ada maksud dan rencana Tuhan, ada berkat yang Tuhan mau katakan kepada Daud. Nanti kita lihat di bagian terakhir, ada berkat yang Daud alami ketika Daud harus mengalami tekanan. Dan saya percaya tekanan-tekanan ini, ya, yang seringkali kita alami ketika kita bekerja, ketika kita melayani, jangan izinkan, ya, iblis menguasai kita dengan kemarahan atau membalas kemarahan dengan kemarahan. Namun Daud ini tidak mau melakukan hal tersebut, karena Daud tahu hanya untuk membuat dirinya lebih tidak baik. Dan oleh sebab itu Nelson Mandela pun tidak membalas. Dia hanya mengampuni orang yang menyakiti dia. Oleh sebab itu jemaat, kesehatan jiwa kita adalah bergantung dari pikiran dan respon kita. Ya, ketika saudara menaruh pengharapan yang sangat banyak kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, maka kita mulai kecewa. Ya, kita mulai kecewa. Sebab itu yang pertama, sekali lagi saya katakan, jangan rusak kesehatan jiwa kita dengan respon-respon yang negatif yang membuat iman kita tidak terbangun. Tetapi biarlah respon kita positif. Lebih kita diam, kita berdoa orang-orang yang menyakiti kita. Yang kedua adalah jangan mudah menyerah pada situasi. Jangan mudah menyerah pada situasi yang ada. Daud tetap semangat dan maju berperang, dan dia tidak putus asa. Ketika Daud mengalami tekanan yang ada, maka Daud ini tidak mudah menyerah. Banyak orang yang mudah menyerah karena sudah tidak diberikan kepercayaan melayani. Kalau begitu saya berhenti melayani. Karena ada salah pendapat, kalau begitu saya menyerah saja. Karena tekanan dalam pekerjaan, pergumulan hidup, kalau begitu saya menyerah saja. Tetapi Daud tidak. Ketika dia mendengar bahwa dia semakin dimarahi, semakin didengki oleh Saul, apa yang Daud katakan? Daud tetap maju berperang dan selalu berhasil. Jadi Daud ini tidak mau peduli. Dia tetap maju terus untuk berperang, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Sebab itu sebagai jemaat Tuhan, jangan mudah menyerah pada situasi kondisi yang ada. Atau dengan kata lain, pasang bodoh. Kita harus memiliki mental yang sehat. Sebab itu Daud ini memiliki mental yang kuat, mental yang teguh, mental yang penuh dengan semangat ketika dia didengki, dimarah oleh orang lain, maka dia tetap semangat. Sebab itu kitab Amsal berkata,
Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan tetap semangat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat beribadah, dan tetap semangat menghadapi situasi saat ini yang tidak menentu. Ya, orang mulai penuh dengan ketakutan dengan virus yang mewabah pada saat ini. Tetapi kita jangan menyerah. Ya, bukan berarti kita masa bodoh, tetapi siap menghadapi apapun cobaan dalam pergumulan kita, dalam kesehatan fisik kita. Ya, kita tetap prokes dan tetap juga memperhatikan kesehatan mental kita. Bapak yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan biarkan kesulitan membuat kita malah menyerah dan tidak mau berusaha. Daud tidak menyerah dengan keadaan dan situasi yang ada. Sebab itu Daud tetap berperang. Karena dia punya keyakinan yang kuat, punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Sebab itu iman yang kuat, iman yang teguh, batin yang kuat, batin yang teguh membuat kesehatan jiwa kita adalah betul-betul sehat. Ya. Dan ketiga yang saya mau katakan adalah tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Ayat 14 berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kenapa Daud ini tidak mau mengizinkan pikiran jahat ada dalam dirinya? Kenapa Daud ini tidak mau mengizinkan dirinya marah kepada Saul? Karena Daud ini memiliki keyakinan yang teguh. Sekalipun saya difitnah, sekalipun saya dianiaya, sekalipun saya dimarahi, didengki orang lain, Tuhan akan membela saya. Ya. Pembalasan itu adalah bukan hak kita, tapi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan oleh sebab itu, penyertaan Tuhan terhadap Daud ini betul-betul terjadi. Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Inilah penyertaan Tuhan terhadap Daud. Karena apa? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita melaksanakan sesuatu dan kita mengandalkan Tuhan, dan orang lain mencibir, orang lain memfitnah, maka kita tetap percaya Tuhan akan menyertai kita apabila kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak cerita-cerita tokoh-tokoh inspirasi yang tidak mudah menyerah, ya, yang mereka berhasil meskipun usia sudah lanjut, ya. Katakanlah kolonel, ya, yang menciptakan ayam goreng yang sampai saat ini masih terkenal, populer bukan saja di Indonesia tapi sampai di belahan dunia mana. Dia ditolak beribu-ribu kali resep ikan goreng, tetapi pada akhirnya dia memiliki outlet di berbagai negara. Siapakah dia? Adalah kolonel ikan goreng, entah fried chicken, ayam goreng. Kalau makanan cepat diingat. Dan saya tidak mungkin ngomong bubur Manado. Dalam usia yang sudah lanjut, dia tertolak di mana-mana. Dalam pekerjaannya, dalam pergumulannya, dia tertolak. Tetapi Tuhan memakai karena dia tidak mudah menyerah. Banyak tokoh-tokoh inspirasi yang lain, tapi kita belajar daripada Daud yang tidak mudah menyerah karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Hal yang sama bagaimana Tuhan menasihati Yosua dalam Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, ya, menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Yosua ini menganggap dirinya tidak bisa, tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Ya. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab orang yang tawar hati adalah kecil kekuatan. Semakin kita tawar hati, semakin kita tidak punya kekuatan. Dan semakin kita tawar hati, maka kita akan dendam. Dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Dan kita tidak punya kekuatan apapun. Ini yang kita lihat. Yang keempat yang saya mau katakan adalah batin yang selalu diperbaharui. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Tubuh fisik kita tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa semakin hari semakin lemah, semakin berkurang. Dalam usia 50 tahun dan seterusnya, fisik mulai lemah. Kecuali dalam usia 0 tahun sampai menjelang 50, fisiknya mulai kuat, ya, kecantikan dan kegantengannya mulai bertambah, tapi setelah itu akan berkurang. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus adalah manusia batinnya kita harus diperbarui dari hari ke hari. Melalui apa? Adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus upgrade terus kehidupan rohani kita. Ketika kita ada masalah, biarlah kita mencari Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ya, kalaupun ada masalah yang sudah selesai, kita tetap bersyukur. Ada masalah yang belum selesai, kita tetap berdoa agar dapat diselesaikan secepatnya masalah tersebut. Jadi kita harus diperbarui melalui firman Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Alkitab mengatakan renungkanlah siang dan malam. Jemaat El-Shaddai mengatakan renungkanlah firman Tuhan itu pagi dan malam. Karena firman Tuhan yang kita siarkan adalah pagi dan malam hari. Dan ketika kita sedang membaca, itulah penguatan kita setiap hari. Kehidupan rohani tidak cukup hanya sampai mengetahui, mengerti firman Tuhan, tapi bagaimana kehidupan rohani kita selalu diperbaharui oleh firman Tuhan, taat, bersyukur, dan tidak menuntut apa-apa. Dan oleh sebab itu kita melihat, ya, bahwa kebenaran firman Tuhan, berkat apa yang Daud alami ketika Daud ini tidak mudah menyerah, dan ketika Daud ini tidak mau mengizinkan pikirannya dirusak oleh kuasa iblis. Ada berkat yang Daud alami. Daud mendapat apresiasi dari orang-orang Israel. Ya, apa yang Daud dapat ketika dia maju berperang dan dia berhasil? Ya, orang-orang itu tetap memuji Saul. Tetapi pujian terhadap Saul adalah lebih rendah dibandingkan pujian kepada Daud. Saul hanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud adalah berlaksa-laksa. Itulah yang Daud alami. Mendapat apresiasi, berkat yang Daud alami adalah dia mendapat apresiasi. Bahkan kita melihat di bagian lain, ya, ayat yang lain yang kita bisa lihat di sini. Ada kutuk yang dialami oleh Saul. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedangkan Daud malahan main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Daud santai aja, malah dia bermain kecapi. Sedangkan Daud santai, dia hanya bermain kecapi. Tetapi Daud hanya memegang tombak. Ini yang kita lihat. Daud dikasih banyak orang, ayat 16. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yahudi mengasihi Daud karena ia memimpin dengan segala gerakan mereka. Ini yang kita lihat. Dia bukan sekedar mendapat apresiasi dari perempuan-perempuan pada saat itu, tetapi dia mendapat apresiasi seluruh orang Israel.
Karena apa? Karena Daud memiliki respons positif. Dan oleh sebab itu saya percaya, ketika Bapak Ibu sekalian tetap memiliki iman dan keteguhan batin yang kuat, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Kita akan mendapat apresiasi. Dan sejak saat itu, apa yang terjadi? Daud ini dipilih dan diangkat Tuhan menjadi raja, menggantikan Saul. Itu berkat yang kita lihat. Karena Daud ini tidak mau mengizinkan dan tidak mau menyerah. Dan Daud ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan berkat itulah yang Daud alami. Dia mendapat apresiasi di hadapan Allah dan manusia. Sama seperti kata kita Amsal. Maka kita akan mendapat penghargaan di hadapan Tuhan dan manusia. Daud mendapat apresiasi dari orang Israel. Dan Daud juga menggantikan Saul menjadi raja. Bukan itu tujuan daripada Daud, tetapi Daud ini taat kepada Tuhan. Makanya dia mendapat berkat. Oleh sebab itu jelas firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Daud ini tidak berharap untuk dia dipuji-puji oleh orang-orang Israel. Daud ini tidak pernah berharap bahwa dia akan diangkat sebagai raja. Tetapi oleh karena ketaatan Daud itulah, dan oleh karena pikiran yang sehat dan batin yang teguh, maka dia akan mendapat berkat. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan, sehingga berkat itu akan datang dengan sendirinya apabila kita taat. Sebab itu di tengah situasi pada saat ini, ya, jangan kita tawar hati. Pada masa kesesakan kita tidak memiliki kekuatan apapun. Jangan kita masa bodoh pada saat ini. Kalau Daud saja masa bodoh, maka kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap bangsa Israel pada saat itu. Waktu itu jemaat dari dalam Tuhan, kita kuatkan dan kita teguhkan batin kita. Pada hari ini melalui firman Tuhan, dan sekaligus biarlah roti dan anggur perjamuan kudus ini, kita berdoa memberikan kekuatan dalam tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita, sehingga kita betul-betul bisa melihat kenyataan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari. Minta kekuatan daripada Tuhan, batin yang kuat, batin yang teguh, agar kita semua bisa menghadapi berbagai pergumulan, cobaan hidup pada saat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sambil kami akan berdoa buat roti dan anggur pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami lemah, ketika kami tidak kuat menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini, biarlah kami tidak mudah menyerah ya Tuhan. Dan kami tidak mau mempersalahkan orang lain, tetapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan ke hati kami. Kadang iblis merusak pikiran kami, jiwa kami terganggu, batin kami merasakan ada suatu tekanan yang kuat. Dan biarlah firman Tuhan yang meneguhkan kami pada pagi hari ini, membuat kami tetap kuat menghadapi situasi yang ada. Dan biarlah ketika kami akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami berdoa agar kami mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, kita berdoa dan memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa salib Kristus kami rasakan, dan kuasa kebangkitan Kristus kami rasakan dan kami akan alami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dan berkati seluruh jemaat, pelayan-pelayan yang akan melayani roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari.
Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Dan itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah ketika kita akan makan roti dan anggur perjamuan kudus, biarlah saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ketika mungkin kita semua sedang mengalami tekanan batin, kita sedang kecewa, kita sedang sakit hati karena orang lain, dan Tuhan menuntut kita memberikan roh pengampunan agar kita selalu berhasil di dalam segala kasih Tuhan. Firman Tuhan jelas mengingatkan kita jangan izinkan roh balas dendam di dalam pikiran kita, dan kita tetap harus kuat situasi yang ada. Jangan mudah menyerah, tapi ingat penyertaan Tuhan itu selalu ada, dan ada berkat di balik itu. Kita akan mendapat penghargaan dan penghormatan di hadapan manusia dan Allah, sama seperti Daud, dia diapresiasi oleh orang-orang Israel dan akhirnya dia diangkat menjadi raja. Dan mungkin ketika kita sedang mengalami gangguan kesehatan, fisik kita sedang sakit, dan biarlah roti dan anggur ini kita berdoa akan menjamah tubuh fisik kita. Kita berdoa dan mengatakan, Tuhan, biarlah ini vaksin rohani yang Tuhan beri buat tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah roti dan anggur ini. Perhatikan roti yang ada di tangan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu, mari kita mengangkat tinggi-tinggi dan mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus.
memperhatikan cawan anggur perjamuan kudus ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Setelah itu kita mengangkat ini sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada waktu malam Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur dan berkata, cawan anggur perjamuan kudus inilah adalah lambang darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita minum dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ketika kami mengatakan haleluya, glory haleluya, kami percaya ada roh yang sama yang Tuhan berikan dalam diri kami seperti Daud menghadapi berbagai tekanan hidup. Makasih Bapa, kami percaya ketika kami telah makan roti dan anggur perjamuan kudus, maka Tuhan memulihkan tubuh jasmani kami, Tuhan memulihkan kesehatan jiwa kami, batin kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, ada penyertaan Tuhan. Daud berhasil karena dia memiliki keyakinan yang kuat. Ada penyertaan Tuhan sehingga Daud ini selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah dan menikmati perjamuan kudus.
di dalam nama Tuhan Yesus telah diberkati dan yakin ada kenyataan Tuhan dan yakin akan berhasil. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kita semakin kuat, batin kita teguh di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini coba lambaikan tangannya. Haleluya, kita diberkati Tuhan. Amin. Dan kita juga akan memberkati gereja ini dalam persembahan kita sebagai ucapan syukur atau persepuluhan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau telah melawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Ajar kami Tuhan seperti Daud yang selalu dapat mengampuni, memaafkan orang-orang yang ada di sekelilingnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hamba-Mu yang telah Kau pakai memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Bapak Gembala kami, biarlah Kau mau pakai dia dimanapun dia berada dan keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Mari Engkau Allah suci kuduskan setiap persembahan ini Bapak. Engkau memberkati dalam pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan sehari-hari kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Silakan memberikan persembahan Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan sini dan kita. Begitu besar kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini.
sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Ada pengumuman? Ya, pengumuman tambahan untuk setiap hari Jumat. Jangan lupa ada doa bersama GBI Sinta 78. Linknya selalu di-share di hari Jumat sore. Dan Bapak Ibu yang punya waktu, yang rindu untuk doa bersama, silakan bergabung. Itu saja pengumuman dari saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerah-Mu Tuhan, kami merasakan Tuhan ada kekuatan yang baru yang datangnya daripada Engkau ketika kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan yang mengajar kami Bapa untuk terus mempunyai keteguhan di dalam iman Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah batin kami tetap teguh, batin kami tetap kuat apapun persoalan masalah yang kami hadapi Bapa. Biarlah Engkau terus mengajar kami untuk tetap taat, terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tidak mampu Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan kami seorang diri Bapa. Hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini Bapa. Biarlah mereka ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Mereka senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam kasih
kasih kemurahan Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu ini Bapa, pakai dia lebih heran lagi Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dibawa kepada Engkau. Berkati hamba-Mu ini di dalam pekerjaannya Bapa, berkati di dalam pelayanannya Bapa, bahkan berkati di dalam rumah tangganya, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Bapa. Kami percaya setiap kami mempunyai masalah masing-masing Bapa, tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami dan jalan keluar di dalam setiap persoalan masalah kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, yang lagi sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi melemah keimanannya Bapa, mari Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Yang saat ini sedang bersedih, biar Engkau yang menjadi penghibur bagi mereka. Karena kami percaya kekuatan-Mu Tuhan yang mampu mengatasi setiap persoalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus memulihkan bangsa kami Bapa. Lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Berikan terus kami kemenangan demi kemenangan Bapa, atas orang-orang yang ingin mengacaukan NKRI ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkuasalah atas bangsa ini Bapa. Kami menyerahkan para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka Bapa, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih, berikan mereka kekuatan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini, baik di kota-kota maupun di pelosok-pelosok Tuhan. Berkati mereka, cukupkan kebutuhan dan keperluan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada bulan ini berulang tahun. Biarlah Tuhan berkati kekuatan kesehatan, panjang umur, sukacita Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita akhiri doa ini, mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa khusus buat yang pertama, yang mengundang Ibu dan Bapak Nita dan Andi. Kita berdoa buat janin yang ada dalam kandungan. Dan setelah itu kita juga berdoa buat Oma yang bersyukur hari ini. Kita mengundang Ibu Nita dan Andi, Bapak Andi, didampingi oleh pejabat. Kita berdoa untuk janin dalam kandungan agar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bu Barus yang memegang tangan. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, setelah sekian lama mereka menantikan anugerah anak buat kehidupan mereka ya Tuhan, maka dalam usia kandungan yang sedang berjalan pada saat ini, kami tahu mereka punya tanggung jawab di dalam mendidik anak-anak. Meskipun masih dalam kandungan, mereka punya tanggung jawab untuk merawat. Sebab itu hamba berdoa, biarlah janin yang ada dalam kandungan Ibu Nita ini diberkati, tersusun dengan normal. Semua organ tubuh di dalam bayi ini tidak ada gangguan apapun. Dan selama dalam pemeriksaan, Tuhan terus menyertai sampai menjelang persalinan nanti. Maka Ibu Nita pun diberikan kekuatan di dalam kesehatannya, sehingga pada hari nanti mereka akan melihat kemuliaan Allah pada saat nanti ini dilahirkan. Dengan tubuh yang sehat dan diberkati, baik janin dalam kandungan ini maupun ibu.
dan memberkati Bapak Andi yang akan menjadi salon sebagai seorang ayah. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana buat keluarga. Berkat-berkat Tuhan terus menyertai Bapak Andi dan Ibu Nita itu. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sambil mengucap syukur pada Tuhan. Oma, beri buat Oma yang bersyukur. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dialah usia Oma yang terus Tuhan berikan. Oma terus bersyukur bisa melihat anak dan cucu mereka ya Tuhan. Kami tahu umur panjang, kasih setia Tuhan terus Tuhan tambahkan. Dan Oma boleh menyatakan syukur bahwa Oma masih Tuhan berikan waktu dan kesempatan bersama dengan anak, mantu, dan cucu mereka itu. Kami tahu inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat Oma. Bahkan Pak Marinus dan Ibu Nova bersama dengan cucu dari Oma ini ya Hans dan Winston, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita menerima Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Haleluya. Silakan untuk bersatu sejenak. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi di lain